Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di SD Negeri Tersan Gede 2. SD Negeri Tersan Gede 2 dengan visi mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Misi SD Negeri Tersan Gede 2: menanamkan jiwa toleransi beragama, menanamkan sikap jujur, santun, peduli, percaya diri, dan tanggung jawab. Melaksanakan program belajar tambahan bagi kelas 1 sampai kelas 6. Melaksanakan pembimbingan untuk lomba akademik dan non-akademik. Melaksanakan perawatan tanaman secara rutin. Melakukan penghijauan untuk melestarikan lingkungan. Menggalakkan program 3R atau Redas, Recycle, dan Reuse. Upaya SD Negeri Tersan Gede 2 dalam menggali kebaikan dan potensi diri dengan memaksimalkan belajar di rumah. Pelaksanaan pembelajaran selama daring dalam jaringan dimulai pukul 7.30. Untuk kelas 1 sampai 3, proses pembelajaran pada hari Senin Selasa sampai pukul 9.15 dan hari Rabu sampai Jumat sampai dengan pukul 8.40. Kelas 4 sampai 6, hari Senin sampai Rabu sampai dengan pukul 9.50 dan hari Kamis sampai Jumat pukul 9.15. Khusus untuk hari Sabtu akan diadakan penilaian harian. Selama belajar di rumah, anak-anak harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, membiasakan memakai masker, hindari kerumunan, dan tetap melaksanakan physical distancing. Tugas dari Bapak Ibu Guru akan dikerjakan dengan tertib dan sungguh-sungguh. Khusus kelas 1 dan kelas 2, Bapak Ibu Guru akan berkunjung ke rumah anak-anak 1 minggu sekali untuk melaksanakan proses pembelajaran secara berkelompok. Upaya penerapan protokol kesehatan di SD Negeri Tersan Gede 2. Protokol kesehatan diterapkan di SD Negeri Tersan Gede 2 dengan bertujuan untuk mencegah penularan berbagai macam penyakit, terutama penyebaran virus corona di antara warga sekolah pada masa pandemi dan new normal. Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Penyediaan fasilitas fisik sekolah. Di antaranya penyediaan masker di sekolah sebagai cadangan jika warga sekolah lupa atau masker basah. Penyediaan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Penyediaan disinfektan untuk penyemprotan ruang-ruang yang ada di sekolah. Penyediaan alat pengecek suhu tubuh. Mempersiapkan ruang kelas sesuai protokol kesehatan seperti pengaturan tempat duduk siswa dengan jarak minimal 1 meter antara tempat duduk. Ventilasi udara setiap ruangan dipastikan berfungsi dengan baik. Penyediaan ruang isolasi sementara untuk warga sekolah yang sakit dan mengatur mekanisme antar jemput siswa. 2. Standar operasional prosedur protokol kesehatan. Menginstruksikan warga sekolah untuk wajib menggunakan masker. Menghimbau kepada warga sekolah untuk melakukan perilaku hidup bersih, sehat seperti pembiasaan cuci tangan sebelum masuk ruangan, setelah keluar ruangan, selesai melakukan aktivitas atau kegiatan, makan makanan yang sehat, olahraga secara teratur, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin dengan cairan disinfektan, terutama pada handle pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard, dan fasilitas lain yang sering dipegang oleh warga sekolah. 3. Standar operasional prosedur kegiatan belajar mengajar saat berlaku new normal. Proses pembelajaran pada masa new normal dilaksanakan secara kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan virtual. Adapun skema pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada masa new normal adalah: A. Pembagian waktu belajar. Wujud pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada masa new normal yang pertama adalah pembagian waktu belajar agar tidak terjadi kerumunan siswa yang dapat memicu penularan. Dengan pembagian waktu belajar yang bisa berlangsung 2 sesi, yakni pagi dan siang, membuat guru bisa menerapkan physical distancing
antara siswa saat berada di kelas atau di luar kelas. Pembagian waktu belajar ini bisa dilakukan dengan membagi kelas menjadi 2 kelompok belajar yang nantinya akan belajar dengan sistem shift pagi dan siang. B. Pengurangan waktu belajar. Karena adanya sistem shift yang diterapkan, maka mau tidak mau waktu belajar pun otomatis akan berkurang dari waktu biasanya sebelum ada pandemi. Tetapi kekurangan waktu belajar di sekolah ini nantinya akan diganti dengan penerapan belajar di rumah yang akan diwajibkan pada semua siswa. Dengan adanya penambahan waktu belajar di rumah, maka siswa bisa memaksimalkan belajarnya. Pemberlakuan tata tertib seragam di SD Negeri Tersan Gede 2. Hari Senin Selasa mengenakan pakaian merah putih. Rabu dan Kamis mengenakan pakaian batik. Jumat Sabtu mengenakan pakaian identitas, yang mana seragam pramuka dikenakan ketika latihan pramuka dan ketika ada event-event pramuka tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Tersan Gede 2 antara lain 1. Pramuka, 2. Membatik, 3. Menari, dan 4. Olahraga. Prestasi-prestasi yang diraih oleh SD Negeri Tersan Gede 2 antara lain juara 2 Lomba OSN IPA tingkat kecamatan, juara 1 Lomba Sepak Takraw tingkat kecamatan, juara 2 Lomba Sepak Takraw tingkat kabupaten, juara 1 Lomba Komite tingkat kabupaten, juara 2 Lomba Cipta Syair tingkat kecamatan, juara 2 Lomba Pramuka Siaga Putri tingkat kecamatan, juara harapan 2 Lomba Pramuka Siaga Putra tingkat kecamatan. Demikian, terima kasih dan salam sehat selalu. Anak-anak yang saya cintai, selesai kegiatan kita MPLS selama 3 hari. Nah, mulai besok anak-anak harus siap sedia untuk belajar dari rumah. Jangan lupa ya, 7.30 anak-anak harus sudah berada di depan HP untuk mengikuti pembelajaran jam berapa. Tetap semangat ya, belajar dari rumah.